Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Fitra Adinda dan teman saya. Saya Nadira Muti Arifin. Saya Nisuci Paradila. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi dengan bertema analisis perancangan input dengan mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Dan selamat menyaksikan. Bye. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis perancangan input. Analisis perancangan input adalah proses merencanakan dan menganalisis cara data dimasukkan ke dalam sistem untuk memastikan input yang valid, efisien, dan sesuai kebutuhan. Proses ini mencakup pemilihan media input, validasi data, dan desain antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Kemudian, tujuan analisis perancangan input adalah untuk memastikan input yang diterima sistem akurat dan valid. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses penginputan data. Yang ketiga, menjamin kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam memasukkan data. Yang keempat, meminimalkan kesalahan input dan meningkatkan kualitas output, serta menyesuaikan input dengan kebutuhan tujuan sistem. Jenis-jenis analisis perancangan input. Yang pertama, analisis kebutuhan pengguna, menentukan data yang diperlukan berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang kedua, analisis proses bisnis, memastikan input relevan dengan alur proses bisnis. Yang ketiga, analisis media input, memilih media input yang tepat atau keyboard, sensor, dan lain-lain. Yang keempat, analisis validasi input, menentukan cara untuk memvalidasi keakuratan data yang dimasukkan. Dan yang terakhir, analisis antarmuka pengguna, merancang antarmuka yang memudahkan dan mengurangi kesalahan input. Nah, studi kasusnya, PT Maju Bersama adalah perusahaan dengan 100 karyawan. Perusahaan ingin membangun sistem penggajian berbasis komputer untuk menggantikan proses manual. Sistem ini membutuhkan input berupa data karyawan, absensi, jam lembur, dan potongan gaji seperti pajak dan pinjaman. Sistem ini juga harus memastikan input data akurat dan valid untuk menghasilkan slip gaji. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan analisis perancangan input. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan sistem. Ada NIK, nama, jabatan, status, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan konsumsi, tunjangan harian, bonus target, dan asuransi. Yang kedua, ada analisis jenis input. Sumber input, HRD memasukkan data karyawan. Mesin absensi menghasilkan data kehadiran secara otomatis. Karyawan mengisi formulir lembur atau input manual. Format inputnya ada teks untuk nama dan NIK, angka untuk jam lembur, dan potongan tanggal untuk absensi. Yang ketiga, ada perancangan format input. Buat formulir input dengan elemen berikut. Ada drop down untuk memilih nama karyawan atau mengurangi kesalahan pengetikan. Ada date picker untuk tanggal absensi, dan ada text box untuk jumlah jam lembur dan nominal potongan. Yang keempat, ada penentuan validasi data. Validasi data ada NIK harus unik. Jam lembur tidak boleh lebih dari 12 jam per hari. Gaji pokok harus lebih besar dari 0. Absensi harus dalam rentang tanggal bulan berjalan. Dan yang kelima, ada desain antarmuka input. Rancang antarmuka dengan fokus pada kemudahan penggunaan, navigasi sederhana, label yang jelas. Contohnya seperti jumlah jam lembur, dan ada notifikasi kesalahan saat data tidak valid. Contohnya seperti NIK-nya sudah terdapat. Nah, yang keenam yaitu uji coba input. Pengujian. Yang pertama, masukkan data karyawan dengan berbagai format atau valid dan tidak valid. Yang kedua, coba input data lembur dengan nilai negatif. Yang ketiga, pastikan sistem menolak data yang tidak sesuai. Yang ketujuh, dokumentasi proses input. Yang pertama, buat panduan pengguna, cara mengisi formulir, deskripsi setiap kolom input, solusi untuk kesalahan umum, contohnya data absensi tidak ditemukan. Nah, yang kedelapan, evaluasi dan revisi. Ada umpan balik. HRD melaporkan bahwa drop down dengan 100 nama terlalu panjang.
Solusinya, tambahkan fitur pencarian. Beberapa data absensi tidak valid karena waktu sinkronisasi mesin absensi. Solusinya, revisi integrasi mesin absensi. Kesimpulannya, analisis perancangan input adalah perancangan input yang baik, penting untuk memastikan efisiensi dan akurasi data. Dengan menganalisis kebutuhan pengguna, memilih media input yang tepat, dan merancang antarmuka yang mudah digunakan. Kesalahan dapat diminimalkan. Validasi dan pengujian input juga penting untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai format. Kendala seperti kesalahan pengguna dan keterbatasan teknologi harus diatasi untuk sistem yang optimal. Nah, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.